Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Baik, sehat? Alhamdulillah. Seperti biasa ya, ketemu ibu lagi, berarti kita belajar apa hari ini? Matematika. Nah, sebelumnya alangkah lebih baiknya itu kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas mohon didampingi. Di situ aja, Nak. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu ibu sudah bilang kita akan belajar tentang rata-rata data kelompok. Karena kita sudah mempelajari rata-rata data tunggal, maka alangkah lebih baiknya kita belajar untuk data kelompok. Nah, oke. Sebelum kita mulai, ibu mau kasih tahu dulu peraturan kelas kita untuk hari ini itu. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir, tidak menggunakan HP. Mohon HP-nya semua disimpan. Oke. Sudah tahu ya 3 peraturan ini? Kita lanjut. Nah, ada video, silahkan kalian amati video tersebut. Hi, this is Rob. Welcome to Math Antics. In this lesson, we're going to learn about 3 important math concepts called the mean, the median, and the mode. There's got to be an easier way. To learn the mathematical procedure for calculating the mean, let's start with blocks again. But this time, instead of using trial and error, let's use a more systematic way to make the stacks all the same height. This way involves a clever combination of addition. Oke, tadi asumsi angka-angka itu dalam blok, kalau misalkan masih data tunggal, bisa nggak kita hitung data rata-ratanya? Bisa. Tapi kalau misalkan datanya itu banyak, mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena ketidakmungkinan itu, maka adanya rata-rata data kelompok. Nah, makanya hari ini kita akan belajar rata-rata data kelompok. Nah, karena kalian sudah menyimak, Ibu mau bertanya. Yang pertama adalah, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak data yang diketahui dapat diambil kesimpulan? Ada yang mau menanggapi? Kira-kira ada batasan nggak data itu bisa dihitung sama tidak bisa dihitung? Yang mau berargumen, boleh kok. Siapa? Nggak ada yang salah ya? Gimana dia? Gimana, Nak? Apakah pernah nggak ngebayangin banyaknya data itu kira-kira bisa dihitung atau tidak? Banyaknya data itu bisa dihitung, tapi kita bisa gunain dengan cara cari median, dan modusnya. Oke, bener ya. Aplaus dulu buat kawan kita dia. Oke, jadi data yang banyak bisa kita klasifikasi sehingga kita bisa menentukan rata-rata dari data tersebut. Biasanya pengelompokan data itu dipengaruhi oleh apa? Ada yang tahu? Hari ini kita belajar bagaimana menentukan atau menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan ukuran pemusatan data tunggal. Itu nanti akan diwakili dari kelompok 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk tujuan yang terakhir yaitu berkaitan dengan rata-rata kelompok itu akan kita kerjakan semua. Ya. Jadi Ibu harap yang kelompok 1, 2, 3 harus fokus untuk data tunggal maupun data kelompoknya. Seperti biasa, penilaian itu ada di diskusi, presentasi, dan evaluasi. Ya. Dan nah, ini dia masalahnya. Kan pernah buka web BPS, Badan Pusat Statistik? Nggak pernah ya?
Nah, kalau misalkan di HP kalian buka BPS, itu semua data Kalimantan Tengah, Aceh, dan lain sebagainya itu ada. Ibu kutip dari BPS, ada yang namanya pengelompokan apa? Pengelompokan umur. Banyaknya penduduk perempuan, banyaknya penduduk laki-laki, dan banyaknya penduduk secara keseluruhan. Nah, dengan cara pengelompokan seperti ini, kita bisa mencari nilai rata-ratanya. Kalau misalkan nggak ada pengelompokan, gimana misalkan kita tahu? Rata-rata ternyata di Kalimantan Tengah itu paling banyak usianya itu adalah usia kalian misalkan. Kan kita kan nggak tahu. Nah, dengan adanya pengelompokan seperti ini, kita bisa melihat ternyata Kalimantan Tengah itu paling banyak itu orang muda, anak muda seperti kalian, atau nanti kita akan cari. Oke ya. Ini kelompok sudah sesuai dengan kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ibu kasih bahan. Silakan dibaca dulu bahannya, baru dikerjakan per kelompok. Oke? Ke belakang ya nak ya. Bagikan bahan ajarnya dulu ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini berapa kelompok tadi? 4 ya. 1 bawa ke belakang ya. 3. Nah. Oke, kan cuma berempat ya. Nah, coba dibaca dulu nih. Rata-rata kelompok itu kan ada 3 cara. Cara rumus, cara simpangan rata-rata, sama cara pengkodean. Paling mudah itu pakai cara yang mana? Sudah kalian perhatikan? Mana yang mudah? Ya, yang paling pertama. Nah, contohnya seperti apa? Coba lihat di sini. Nah, ya, coba kalian pahami dulu, nanti baru tanyakan ke ibu kalau misalkan tidak bisa. Ya. Udah kamu dapetin berapa? 6,5. Oke, kamu tulis di sini keterangan penjumlahan ini supaya ibu tahu kan sudah ada proses. Oke, dibuat di sini ya nak ya. Nah, untuk mediannya berapa? Ya, kalau mediannya berapa? Median itu Nilai tengah. Ya. berarti yang tengah kan? Iya benar. Yes. Antara 6 dan 7 itu ada berapa? Antara 6 sama 7 ada angka berapa? Boleh koma loh. Yes, 6,5. Berarti mediannya 6,5. Yes. Nah, modusnya berapa? Modus kan yang terbanyak. Yes, benar. Tapi ada 3. Ada 3. Ya udah, sebutkan saja 3-3-nya. Karena mereka sama. Berarti modusnya 5, 6 sama 7,5. Ya, benar. Selesaikan terus ya. Coba lihat di tabel. Kan? Pakai cara ini kan, sama kan? Nah, pakai cara itu aja berarti. Nah, berarti isi titik-titik dulu, XI sama FIXI-nya. Oke. 2 sama dengan 6,5. Oke. Jadi ini adalah nilai tengahnya. Dan Oke, kasih plus dulu untuk kelompok 3. Ada pertanyaan? Oke. Nilai agama sama bahasa Inggrisnya 7,5 itu kok beda? yang mana maksudnya? Yang agama sama Iya, maaf ya. bahasa Inggris. Oh, agama sama bahasa Inggris. Agama sama bahasa Inggris itu nilainya 7,5. Yang mana 7,5 nak? Coba di Maaf ya, tulisannya ini seharusnya ada 7-nya. Terus koma 7,5 ke 7,5. Oh, penulisannya ini ya. Tulisanku yang kepepet. Kasih kelompok 2. Ada pertanyaan lagi? Maka didapatkan hasilnya yaitu 71,8 atau bisa dibulatkan menjadi 72. Oke. Aplaus dulu buat kelompok 8. Oke, ada pertanyaan? Ibu panggil aja ya. Ibu mau tahu cara nilai tengah sama nggak dengan punya kelompoknya Christian? Ya kan beda. Oke, maju satu orang nak. Gimana cara mencari nilai tengahnya? Namanya siapa? Miselin. Oke, Miselin. Miselin gimana caranya? Coba tulis. Di samping ini aja. Sini aja sebenarnya. Ah, boleh. Ya. Ini kalau kami Nah, ini apa sih sebutannya? interval bawah. Interval bawah sama interval atasnya kami cari jaraknya. Oke. Berapa, terus Ah, dapat hasilnya kan berapa? 6.
6. 6-nya dibagi 2, Hah? jadi 3 kan? Hah? Jadi 52 tambah 3, 55. Oke. Oke ya, plus dulu buat kelompok 10. Kenapa? Nah, coba lihat batas bawah sama batas atasnya. Nah, 52 ke 58 itu kan sama intervalnya dengan semuanya, Nak. Ya, sama semua kelasnya. Nggak mungkin beda. Jadi interval 52 ke 58 sama dengan 59 ke 65 dan lain sebagainya. Itu harus konstan jaraknya. Caranya gimana tadi? 58 diapain? Dikurang 52 hasilnya berapa? 58 kurang 2, 52? 6. Kemudian 6 itu dibagi 2 hasilnya 3. Maka angka 3 itu dijumlahkan dengan batas awalnya, batas atasnya. Batas bawah. 52 ditambah 3 hasilnya 55. Maka 55 merupakan nilai tengahnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Siapa mau berpendapat atau Ibu tunjuklah? Nggak ada ya? Oke, coba Hani. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Baik, jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajarin hari ini kan kita belajar data kelompok. Nah, yang pertama data kelompok itu pasti berbeda dengan data tunggal. Karena data kelompok itu diperlukan ketika kita mencari data yang berjumlah lebih banyak. Sedangkan data tunggal itu lebih sedikit. Dan untuk mencari rumus rata-rata pada data kelompok itu hampir sama dengan mencari rata-rata di data tunggal. Oke, plus dulu buat Hani. Terima kasih Hani. Lanjut, kita mau evaluasi. Oke, keluarkan kertas 1 lembar saja, nggak usah 2. 1 lembar saja. Oke, karena kita sudah selesai evaluasi, sekarang adanya yang namanya refleksi. Refleksi itu adalah kalian scan barcode yang akan Ibu bagikan ke kalian. Silakan kalian kerjakan berdasarkan perasaan kalian masing-masing. Nanti di komen apa kurang apa lebih di barcode yang Ibu bagikan nanti. Oke, mengerti?